Ya, malam ini kehadiran Siap. Kang Dedi, ya? Jadi Kang Dedi dan Anwar. Bang Anwar, ayah dari almarhum Nizam ya. Semangat terus. Tepat jam 1:10 dini hari. Iya. Ini di kediaman Farhat Abbas, pembela kaum lemah. Saya mengucapkan terima kasih. Siap. Kita sebagai saudara, dan saya tertarik perkara kalian dan saya siap membantu tanpa pamrih. Semata-mata ingin meluruskan persoalannya gitu. Saya nggak yakin Anda membunuh anaknya gitu. Dan saya yakin Polres Sukabumi akan bekerja secara profesional tanpa ada tekanan, tanpa ada opini-opini negatif yang dibuat oleh orang-orang yang kita anggap cari panggung aja. Baik. Gitu. Ini Siap. yakin nih hati nurani kita membela. Sama, Bang. Yakin ya, Bang Dedi? Yakin, saya dari awal yakin, Bang. Ini kita ketemu di televisi aja, Kang. Saya sangat sedih kepergian putranya dan insya Allah husnul khotimah dan diberi ketabahan seluruh keluarga ya. Jadi Pak Anwar tanya aja saya gimana. Alhamdulillah. Jadi gimana cerita kamu? Saya bantu gimana? Jadi Pak Anwar ini ada backing, nggak ada backing, ya Allah backing kita ya. Ya, itu luar biasa. Gitu. Saya juga ingatkan kawan-kawan jangan sembarang menuduh lah, jangan sembarang seolah-olah pembiaran pembunuhan tuh nggak ada begitu-gitu. Betul. Namanya orang tua lagi dalam keadaan berduka, nggak semudah itu dia. Betul, Bang. Kalian tuduhkan ini adalah pelapor loh, orang yang melaporkan. Tahun lalu melaporkan ke 2024 aja. Iya, melaporkan ke Polres juga. ke Polres Palembang. Iya. Ya, ya. Cuman waktu itu berakhir dengan perdamaian karena istri saya sujud ke saya memohon-mohon untuk Iya. tidak dilanjut. Ya, terus kenapa ada tuduhan katanya biar aja mati atau segala macam, itu maksudnya apa kok? Itu gini, kebetulan saya waktu itu lagi tidak ada pegangan, Bang ya. Saya mencoba menghubungi ibu kandungnya, siapa tahu dia bisa membantu. Dan ternyata jawaban dia sangat tidak respect, dan akhirnya saya menyimpulkan kalau ibu kandungnya itu tidak menyayangi anak saya. Dan memang sengaja saya membuat chat itu agar ibunya sakit membaca chat itu dari saya. Oh iya. Padahal yang aslinya anak saya obatin gitu. Ya pokoknya berbohong lah. Iya, Karena memang. berbohong agar Tapi dia anak itu dulu memang diserahkan ibunya kan? diserahkan ibunya. Diserahkan ibunya dengan alasan apa? Dia nggak mengurus kan? Diserahkan ibunya. Bukan kamu rebut kemudian kamu culik kemudian apa enggak kan? Bang. Atau itu kabar yang sangat bohong. Oke, semangat terus. Saya Farhat Abbas siap membela Amin, amin. Pak Anwar dan keluarga dan kita luruskan persoalannya ya. Siap. Kebetulan besok saya harus berangkat ke Sulawesi dan nanti tim semua tanggal 5 kita siap untuk mendampingi pemeriksaannya. Dan mudah-mudahan nanti kalau kita bisa buktikan bahwa itu tidak terbukti, maka orang-orang yang melaporkan atau LSM ataupun lawyer-lawyer yang melaporkan kalian akan kita laporkan balik ya. Baik, Bang. Ya terus Karena ini mereka bukannya minta pengaduan biasa, tapi harusnya kan nanti polisi bisa menjadi tanpa harus ada laporan pidana dari kalian gitu. Kok ini dituduh membunuh padahal anaknya sudah jelas bahwa yang pelakunya adalah ibunya. Ini masih istri ya yang masih istri. udah ditahan. Udah. Tahan Pak. Udah. Terus bapak itu yang dulu pernah mendamaikan waktu itu, Ya ada di sana. pas apa namanya? Pak Haji Isa. Haji Cep. Pak Haji Isep tuh tahu kan bahwa kamu nggak jahat kan? Lo Tahu. Yakin kan? Nggak mungkin ya dia biarkan. Kalau dia tahu kamu pembunuh nggak mungkin dibela kan? Betul nggak? Oke Pak Haji Isep, Pak salam kenal Farhat Abbas dan mudah-mudahan semangat terus ya Pak Kang Dedi. Siap, Bang. Kang Dedi ini sahabat lama tapi baru. Ini gimana ceritanya kok bisa? Jadi gini, Bang. Ya. Nah, ini ceritanya Kita bukan ketemu aku nih, Ya, Farhat Abbas. ketemu abang kan sering aku tuh aku kan sering sidang di PN pusat nih, Bang. Iya pusat ya. Abang sidang, aku sidang. Terus ketemu di selatan juga sering, Bang. Iya. Cuma ya Allah mempertemukan malam hari ini. Nah, kenapa beliau tertarik untuk dibela kaum lemah itu? Memang lihat video tuh. Karena saya teman-teman tuh sering, Bang. Saya tuh sering bantu di Sukabumi itu orang-orang yang mampu. Karena kasus saya pertama itu aku viral. Orang dukung mati 13 orang, saya bantu, Bang. Orang miskin semua tapi lolos, Bang, jadi 20 tahun, 18 tahun. Iya. Itu yang menjadi contoh dan itu biaya dari saya, Bang. Mereka orang miskin, Bang. Ini memang pembela kaum lemah itu harus Iya. berjuang dan Ya. Jadi bukan pikiran aja, semua materi saya keluar, Bang. Hari ini saya juga bantu dia. Lillahi ta'ala ya, kita masih bisa berjalan terus. Ya semangat ya. Kalau di Jakarta bisa tinggal di tempatku juga kalau nggak ada hotel di mana bisa. Siapa? Semangat Sekarang terus. di rumah saya, Bang. Oh di rumah Pak. Ya, Oh, di- saudara kita. Mana surat kuasanya udah ada? Saya Ada, tanda tangan. Bang. Sudah. Siti minta pulpen Sit. Nanti kita sahur begini. Siap, Biar Bang. kita Siap, Bang. Siap, Bang.
sebuah kebanggaan saya bisa ketemu abang lagi. Wah, saya yang merasa Ya bersyukur Allah, tengah malam bisa ketemu dengan Pak Dedi dan kita sibuk banget, waktunya diatur-atur. Jadi saya ada rezeki itu dibagi-bagi bang, jadi tidak bagi-bagi yang teman-teman yang nggak mampu, masyarakat yang nggak mampu gitu loh. memang harus begitu. Jadi Menjadi kita lawyer berbagi hebat harus rezeki. membela kaum lemah dan Iya gitu bang, sama-sama lah. Abang punya tujuan mulia, saya juga insya Allah. Mudah-mudahan Allah mendengar kita, tahu kita. Tanda tangan dulu. Bapak ada bupen? Aduh, kayaknya di Siti, Mbak Siti, Siti, minta pulpen. Pulpen di. Wow, ini saya sedih miris mendengar hasil RDP itu. Kita tidak boleh laporan, subhanallah, sebagai warga negara yang baik. ya kita lihat ini fungsi peradilannya kan bukan di RDP tapi kita hargai RDP tapi kan artinya jangan terpengaruh. Ini kan kasus pidana, pembuktiannya kan tidak sesimpel pengakuan membuat opini Hanya seperti itu. pengakuan saja, itu kan harus ada bukti juga kan. Ini orang tuanya kehilangan anaknya loh. Berapa dengan istri pertama Ibu Indonesia pernikahannya berapa lama? Saya nikah 2012 akhir dan bercerai pun 2013 akhir. Oh iya. Pak Oke. Dokter. Ini saya tanda tangan ya surat Iya, Bang. kuasanya. Iya, Bang. Ini kita gunakan kantornya Pak Dedi Setiadi di Sukabumi ya. Ada kantor kan? Ada kantor Sukabumi di Jakarta juga, Bang. Semangat terus. Pakai 2 alamat, Bang. Saya tap dulu, Bang. Ya. Nanti teman-teman yang lain tinggal. Iya. Nanti kan bisa. Ya, semangat terus ya. Siapa? Ini menjelang sahur. Pokoknya kalau dari dulu saya kalau membela itu kasus Prodio itu biasa 3 kali 24 jam gak pernah tidur. Dan malam Natal maupun malam Lebaran tetap kami bilang gak ada istirahat. Siapa? Dulu kasus bom Natal dulu kita nggak ada istirahat. Bahkan pengacara yang umat Kristen yang malam Natal juga ikut. Mereka nggak ada bilang kami Natal dulu nggak. Mereka dampingi. Siapa? Itu sahabat-sahabat terbaik saya dan kita termasuk tangguh gitu sehingga para penyidik tuh juga kaget tuh kalau lihat kita bekerja. Amin, Bang. Siapa? Perbanyak air putih. Siapa? Oke, semangat terus dan semoga Allah Melindungi kita. memudahkan semua jalan Memudahkan kita. semua urusannya. Dan siapapun pelakunya tetap akan dihukum seberat-beratnya. Saya yakin ayahnya bukan pelakunya dan Siap. inilah pelapornya gitu. Jangan dibolak-balik. Semangat terus. Coba, jadi kejadian waktu meninggal Nizam itu, kamu waktu itu di mana? Iya bang. Saya memang anak saya waktu itu lagi sakit bang, lagi sakit panas. Ya. Tapi ya sakit-sakit wajar lah, sakit-sakit wajar. Sebelum saya tinggal ke Sukabumi itu anak saya dalam kondisi baik-baik aja. Berapa lama tinggal 30 tiba-tiba ada? jaman, 30 jaman. 30 jam tiba-tiba? Jam 1 malam saya berangkat sama teman sama Iki. Itu kan bisa kelihatan wajah. Kalau memang kamu merasa bersalah ketika dia tuduh anak itu kan bisa nunjuk-nunjuk kamu kan. Dia kan merasa ini orang ngaku nggak ya, bisa ngomong nggak ya kan kira-kira seperti itu kan. Nah terus dapat kabar anak itu sekarat itu dari mana? Ibu, ya istri saya. Bilang apa? Istri saya jam 1 malam ini saya berangkat ke Sukabumi sehari, terus Sukabumi sehari full karena pasiennya waktu itu bisanya habis maghrib. Jam 11 malam istri saya nelpon. Jam 11 malam nelpon, ya pulang katanya, ini Raja badannya sakit panas, saking panasnya badan Raja kalau naruh telur pun bisa matang katanya gitu. Oh jahat sekali ya. Nah terus sebetulnya saya belum selesai itu bang, saya berkemas sama teman saya langsung pulang ke Jampang. Pas sampai ke Jampang pas sahur pertama sekitar jam 4-an lah, sekitar jam gitulah pas sahur pertama. Nah, anak saya pertama saya lihat luka di sini bang,
Pas saya buka, luka di tangan, luka di... Saya nangis. Kamu ada feeling bahwa ini pasti kelakuan ibunya? Yakin, kalau hati yakin. Terus tapi bagaimana saya bapak nggak bisa bapak itu nunggu. datang gimana bapak itu waktu datang? Bapak itu yang mana? Itu Pak siapa? Oh, Pak Ishak. Itu mah siangnya udah di rumah sakit. Hmm. Siangnya udah di rumah sakit. Tapi udah tahu kelakuan istrimu itu kan? Nggak tahu. Tapi berarti kita diceraikan istri? Belum. Proses cerai? Belum. Ya, nanti aja kita lihat. Masih cinta? Enggak. Oh iya. Enggak. Jadi biar dia nggak bisa nikah lagi sama orang juga, tersiksa seumur hidup sih dia. Ya nggak usah harus cerai lah. Udah Iya, bunuh anak. kalau udah peak. Dia udah bunuh anakmu ya berarti cerai. Iya. Ya, cerai. Kalau udah peak nanti masuk. Masa punya istri pembunuh? Iya. Oke. Iya, oke. Gimana menurut Anwar? Apa kelemahan Anwar kira-kira dengan kejadian ini? Ya, kelemahan gimana maksudnya, Bang? Bukan kalau mereka tuduhkan kamu jahat sama anak, sejahat-jahat kamu sama anak tuh sejahat apa kira-kira? Ya ini nggak tahu juga, Bang, kok bisa seperti ini membludaknya gitu ya. Padahal saya Tapi nggak pernah kan? nggak kalau pernah, kejadian? nggak pernah. Katanya pernah nyudut rokok itu betul? Enggak, Bang. Kok Itu bisa dulu, gitu? enggak, itu ceritanya gini, Bang. Dulu justru saya sebelum nikah yang sama yang ini, Bang ya. Dulu saya pernah nikah, mamahnya dia nikah, saya nikah, dan Nijam waktu kecil saya bawa. Nah pas saya pulang kerja, ibaratnya keliling, Bang ya, keliling. Anak saya ada bekas sundutan rokok. Oh gitu. Ada bekas sundutan rokok. Dan itu Bukan pun- Anwar kan? Bukan saya. Nah, ini guys, Dan kita itu- perlu dan ketahui itu- bahwa dan ini itu pun- pengakuan tulus. Dan jam itu pun 1 langsung malam, saya- jam 2 malam. Dan di itu hari pun langsung Kemang saya- Utara. Cerai istri saya. Langsung ya. Langsung saya cerai istri saya. Oh, jadi yang diduga nyurut rokok itu mantan istri itu? Ya siapapun bahasanya. Kalau alasan istri saya karena anaknya pas lagi nakal-nakalnya, katanya dia ngenain sendiri gitu katanya. Oh iya. Tapi apapun alasan dia, waktu itu saya nggak terima dan langsung saya ceraikan istri saya. Saya bawa tuh, saya antar ke neneknya. Karena mama saya, Bang, waktu itu memang lagi sibuk-sibuknya. Terus mama saya jauh di Garut. Saya antarlah ke neneknya, ke ibunya Lisna. Tapi itu pun dia kan mengaku di podcastnya dia yang membiayai dia itu bohong. Bohong, Bang. Yang membiayai Raja ini dari kecil karena memang ayahnya saya. Untuk saat ini saya percaya Anwar dan saya yakin gitu. Memang tekanan-tekanan RDP, tekanan-tekanan LSM dan tekanan-tekanan pengecara mereka seolah-olah pembiaran pembunuhan. Apa sih? Ya biarkan polisi bekerja sebagaimana mestinya gitu. Ini kan menggiring orang melaporkan anak yang dibunuh. Dia ngelaporin kecuali mereka satu rumah satu ini kan tidak. Hanya mendengar dari sepihak saja. Kan demikian kan? Ya, hanya sepihak. terus ada kejanggalan ini, Bang. Ada kejanggalannya gini, Bang. Pas datang kemarin LPSK itu, Bang. Saya kan udah keluar dari kampung saya sejak 2018. Iya. Keluar dari kampung saya sejak 2018 sampai sekarang saya belum menetap di kampung saya. Baru dibilang kejadiannya di Nah, antara itu. tiba-tiba orang LPSK itu datang ke kampung saya pas pemakaman anak saya itu, menanyakanlah ke keluarga saya, ke tetangga saya. Dari mana mereka tahu? Kan mereka nggak menyaksikan saya. Oke, kita pasti Kalau bisa mereka menyaksikan menjawab. keseharian saya, kalau mereka sedang menyaksikan keseharian saya, logika ini kan saya di Jampang, mereka di Cimandala, kok bisa menyatakan saya begini itu ke anak? Jaka Sembung membawa golok. Kan Oke, jadi semangat. gitu, Bang, jadi aneh gitu. Saya paham. Ya. Saya yakin polisi bekerja yang terbaik. Insya Allah. Tidak segampang itu menuduh orang pembunuh. Makasih Kang Dedi, semangat terus. Siapa? Sahur kita. Sahur. Sahur. Ya hari ini guys kita makan sahur ya. Ini bukan lagi acara tadi. Kita nih bisa makan sama Makan hasil acara tadi. beliau nih, Pak Dokter ini. Ini yang gadarnya nih kita makan sahur. Pagi ini saya akan berangkat lagi. Tapi nggak pernah ada nih ya janjian sama ibunya bawakan. Ayo kita bunuh anak saya bersama-sama, nggak pernah. Ada. Itu yang paling penting. Oke. Ya Allah. Gak ada. Makasih. Ya, Pak. Pak Dedi, makasih ya. Makasih, Pak. Aku nanya, tapi nggak ada kan niat untuk membunuh bersama-sama kan? Nggak ada. Alhamdulillah. Semangat terus. Makasih ya, Bang ya. Makasih. Sahur. Menjalankan ibadah puasa, Bang. Makasih. Assalamualaikum. Sampai jumpa ya.